Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raiderman Hua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 74. Cerita dimulai ketika Sang Evil telah bersiap untuk bertarung melawan Samacak. Terlihat Samayung mencoba untuk menghentikan ayahnya karena ia tidak ingin kalau ayahnya akan mengamuk di kapal itu. Pada sisi yang lain, Wonwi langsung terdiam ketika Samayung yang berjalan menghampiri ayahnya. Di saat itu Samayung berkata, "Entah kenapa aku sangat rindu kepada ayah, tetapi apakah ayah pergi dari persembunyian hanya untuk mencariku?" Sambil memeluk anaknya dengan nada yang begitu hangat, Samacak berkata, "Bukankah kalau itu sudah jelas kalau ayah jauh-jauh datang ke tempat ini hanya untuk menangkap bocah nakal yang telah kabur dari rumah? Bahkan sebelum kau pergi kau juga telah mencuri pedang ayah. Jadi sudah sewajarnya kalau ayah mencarimu karena pedang itu bisa saja akan melukaimu." Terlihat Wonwi dan juga Sang Evil begitu heran ketika melihat perubahan yang ditunjukkan oleh Samacak. Mereka tahu kalau Samacak adalah seseorang yang sangat kejam dan juga mengerikan. Akan tetapi ketika ia berhadapan dengan putrinya, ia pun telah berubah menjadi seseorang yang begitu lembut dan juga dipenuhi oleh kasih sayang yang begitu tulus. Kemudian Wonwi mendengar kalau Samayung telah berbisik kepadanya. Di saat itu Samayung berkata, "Wahai tuan muda, lebih baik kalau kau tidak usah ikut campur. Jadi serahkan saja masalah ini kepadaku karena aku akan membujuk ayahku. Aku yakin kalau ayah akan luluh kepadaku." Lalu Samayung berkata, "Ayah, ada seseorang yang sangat ingin aku perkenalkan kepada ayah." Sambil menunjuk kepada Wonwi, ia kembali berkata, "Yang pertama, dia adalah sang Blood Demon yang baru dan dia adalah seseorang yang sudah banyak membantuku ketika aku berada pada dunia murim. Selain itu juga, semua orang yang ada di sini sangat baik kepadaku, sampai-sampai pada setiap harinya aku selalu bersenang-senang bersama mereka." Akan tetapi Samayung langsung terdiam ketika Samacak yang berkata, "Untuk apa kau memperkenalkan mereka semua kepada ayah, sedangkan sebentar lagi mereka semua akan mati?" Mendengar itu sambil berteriak Samayung berkata, "Apakah ayah ingin membunuh mereka semua? Jika memang seperti itu, maka ayah harus membunuh aku juga. Asal ayah tahu aku sudah memutuskan untuk hidup dan mati hanya bersama dengan Blood Demon." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, dengan sangat cepat Samacak langsung menekan titik akupunturnya sehingga Samayung sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Lalu Samacak berkata, "Apakah menurutmu kalau ayah sama sekali tidak mengetahui dengan apa yang kau pikirkan? Asal kau tahu tidak mungkin ayah datang ke tempat ini tanpa mengetahui apapun. Jadi, dengarkan ayah baik-baik. Di hari ini, ayah akan membasmi kultus Blood sampai ke akarnya, sehingga kultus ini sama sekali tidak ada lagi di dalam dunia ini." Sontak, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Samacak akan mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Samacak kembali berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalam dunia ini yang tidak bisa aku bunuh jika aku ingin membunuhnya." Mendengar perkataan Samacak, Wonwi bergumam, "Aku bisa merasakan niat membunuh yang telah dipancarkan oleh Samacak dengan begitu kuat. Dari kata-katanya saja, dia mampu membuat kami langsung terdiam dan tidak bisa untuk bergerak lagi." Tanpa basa-basi sedikit pun, Samacak langsung melemparkan bola-bola kepada mereka, yang bahkan kecepatan dan juga kekuatan bola-bola itu bagaikan sebuah meriam yang ditembakkan kepada mereka. Akan tetapi dengan sangat cepat Sang Evil langsung menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghalangi serangan itu agar bola itu tidak mengenai tubuh Wonwi. Terlihat para prajurit yang menyaksikan serangan itu, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin bola-bola yang sekecil itu telah memberikan sebuah dampak yang sangat mengerikan seperti ini? Bahkan bola-bola itu telah menghancurkan kapal ini dengan begitu mudah." Melihat serangannya yang tidak mempan terhadap Sang Evil, Samacak berkata, "Yang aku dengar Golden Blood Body bisa dibandingkan dengan sebuah teknik yang disebut sebagai Demon Body. Sepertinya kalau rumor itu bukanlah sekadar omongan biasa saja." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengulurkan tangannya kepada pedang yang berada tepat di samping Samayung.
Seketika itu juga pedang itu langsung berpindah ke tangannya dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh penglihatan kedua mata. Lalu Sang Maca kembali berkata, meskipun tubuh itu telah mampu untuk menahan bola besiku, akan tetapi apakah ia mampu untuk menahan bilah pedangku? Di saat itu, Wonwi sangatlah terkejut. Ia bergumam, apakah mungkin kalau dia telah menggunakan telekinesis untuk menarik pedang itu? Aku pernah mendengar kalau hal itu hanya bisa dilakukan ketika tubuh telah mencapai pada puncaknya ki internal. Dan ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu yang seperti ini. Kemudian Sang Evil berbisik, Wonwi, larilah sekarang juga karena yang aku rasakan kalau monster itu sudah bertekad untuk mengakhiri semua ini. Aku akan melakukan apa saja untuk mengulur waktu agar dirimu bisa melarikan diri. Jadi lompatlah dari kapal ini sekarang juga selagi aku masih bisa menahannya. Akan tetapi Sang Evil langsung terdiam ketika mendengar Wonwi yang berkata, bagaimana mungkin seorang murid akan pergi begitu saja meninggalkan masternya hanya untuk melarikan diri? Bagaimanapun caranya, kita harus menghadapinya bersama-sama. Bahkan jika aku mati, aku sama sekali tidak akan menyesal dan juga membencimu karena ini sudah menjadi takdir kita untuk bertarung melawannya. Sambil tertawa, Wonwi pun melanjutkan kata-katanya. Wahai master, ini bukanlah sebuah teknik bisikan, jadi bicaralah dengan benar. Mendengar perkataan Wonwi, Sang Evil langsung tertawa terbahak-bahak karena Wonwi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun meskipun yang mereka hadapi adalah salah satu dari 4 kejahatan besar. Pada sisi yang lain, Sang Maca berkata, kau telah menunjukkan sebuah semangat yang sangat pantas sebagai seorang Blood Demon. Namun tepat di belakangnya terlihat Galma dan juga Do Jang Ho langsung melancarkan sebuah serangan secara bersamaan untuk memotong kepala Sang Maca. Akan tetapi dengan begitu mudahnya Sang Maca langsung menghalau serangan mereka meskipun di saat itu ia sama sekali tidak menghiraukan mereka berdua. Setelah serangan mereka telah gagal, mereka pun langsung melompat untuk mengambil jarak dari Sang Maca. Lalu Galma berkata, jika itu yang diinginkan oleh Blood Demon, maka aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mempertaruhkan nyawaku juga. Kemudian Wonwi pun berjalan 3 langkah ke arah depan untuk berhadapan dengan Sang Maca. Lalu ia berkata, wahai senior, aku sama sekali tidak bisa mati begitu saja tanpa adanya perlawanan. Jadi sebagai seorang junior, aku juga akan mempertaruhkan nyawaku untuk melakukan perlawanan. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menghunuskan pedang Blood Demon ke arah Sang Maca yang mengisyaratkan kalau dia sama sekali tidak takut meskipun yang ia hadapi adalah salah satu dari 4 bencana besar yang terkuat pada dataran Murim. Akan tetapi setelah Wonwi mengatakan itu, ia pun begitu terkejut ketika melihat Sang Maca yang melancarkan sebuah serangan kepadanya. Dengan sangat cepat, Wonwi langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangan dadakan yang dilancarkan oleh Sang Maca. Wonwi menyadari kalau ia terkena serangan itu, maka sudah pasti kalau dia akan mati. Kemudian Sang Evil langsung melompat untuk menghadang pergerakan Sang Maca. Lalu ia pun langsung melancarkan tinjuannya kepada Sang Maca dengan tinjuan yang begitu kuat. Bahkan saking cepatnya tinjuan Sang Evil sampai-sampai tinjuan itu telah menciptakan puluhan bayangan. Meskipun tinjuan itu akan bisa membuat lawan menjadi bingung, akan tetapi beda halnya dengan Sang Maca, ia mampu memblokir semua serangan itu dan langsung melakukan serangan balik kepada Sang Evil. Di saat itu, Sang Evil langsung terdorong ke belakang meskipun yang dilakukan oleh Sang Maca hanyalah mengayunkan bilah pedangnya dengan begitu halus. Sambil bersiap menebaskan bilah pedangnya untuk yang kedua kalinya, Sang Maca berkata, karena kau adalah seseorang yang begitu merepotkan, sepertinya aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau Sang Evil sama sekali tidak akan bisa menghindari tebasan pedang yang dilancarkan oleh Sang Maca. Akan tetapi tanpa disadari, terlihat Galma langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menghalau serangan itu sehingga membuat pedang Sang Maca langsung terangkat ke arah atas. Kemudian Galma menyadari kalau Sang Maca telah kehilangan keseimbangan, ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk memotong salah satu dari tangannya. Namun meskipun Sang Maca telah kehilangan pijakannya, akan tetapi ia masih mampu memberikan sebuah perlawanan yang dilancarkan oleh Galma kepadanya. Meskipun kekuatan yang dikerahkan oleh Galma sangatlah luar biasa, namun tetap saja hal itu sama sekali tidak akan bisa untuk mengalahkan Sang Maca. Benar saja, di saat itu Galma telah memuntahkan banyak darah karena ia tidak sanggup untuk menahan kekuatan yang dipancarkan oleh Sang Maca. Ia bergumam, tidak hanya kalah dari segi tenaga dalam, namun aku juga telah kalah dalam segala hal. Aku bertanya-tanya sebenarnya sejauh apa tingkatan kultivasinya. Di saat Galma sedang lengah karena tubuhnya yang telah mengalami luka dalam, terlihat Sang Maca langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memberikan sebuah luka yang lebih fatal daripada yang sebelumnya.
Bahkan saking kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Samacak, sampai-sampai Galma telah terlempar dengan jarak yang cukup jauh. Namun tepat di belakangnya terlihat Do Jang Ho telah bersiap untuk menyerang Samacak melalui titik butanya. Di saat itu Do Jang Ho langsung menggunakan teknik andalannya yang dikenal sebagai tebasan petir yang membara. Sangat jelas terlihat kalau Do Jang Ho telah menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat agar ia bisa memberikan sebuah luka yang begitu fatal kepada seorang monster yang ada di hadapannya. Meskipun Samacak sama sekali tidak memperhatikan serangan itu, akan tetapi ia masih mampu merasakan aura membunuh yang ditunjukkan kepadanya. Lalu ia pun langsung menghentakkan salah satu dari kakinya sehingga membuat pecahan lantai kapal langsung mengalihkan pandangan Do Jang Ho. Di saat itu Do Jang Ho sama sekali tidak menyangka kalau Samacak telah menghilang dari hadapannya hanya dalam sekejap mata. Ternyata tanpa ia duga terlihat Samacak telah melayang di udara tepat berada di belakangnya. Menyadari akan hal itu, ia pun langsung melemparkan pandangannya karena ia merasakan aura membunuh yang begitu kuat tepat di belakangnya. Namun di saat yang bersamaan terlihat kilatan cahaya pedang langsung tertuju kepadanya ketika Samacak yang memberikan sebuah serangan yang begitu mengerikan. Bahkan saking kuatnya serangan Samacak, sampai-sampai kapal itu telah berguncang dengan begitu hebatnya. Kemudian terlihat Sang Evil dan juga Galma langsung berputar untuk melancarkan serangannya secara bersamaan. Melihat serangan kombinasi kedua orang itu, dengan santainya Samacak berkata, "Apakah kalian berpikir untuk mengalahkanku hanya dengan sebuah serangan yang seperti ini? Asal kalian tahu, meskipun kalian menyerangku hingga ribuan kali, namun tetap saja kalian semua sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku." Lalu ia pun menggunakan tenaga dalamnya untuk memberikan tekanan kepada Sang Evil dan Galma yang mencoba untuk menyerangnya secara bersamaan. Di saat itu Sang Evil menyadari kalau Samacak telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya kepada mereka berdua. Benar saja, di saat itu Sang Evil dan juga Galma langsung terlempar dengan cukup jauh meskipun yang dilakukan oleh Samacak hanyalah mengedarkan energinya. Pada sisi yang lain, dengan wajah yang begitu panik, Hayon bergumam, hal ini sangatlah mustahil. Meskipun hanya seorang diri, akan tetapi dia mampu untuk mengalahkan ketiga orang master kultus kita dengan begitu mudah. Apakah ini kekuatan yang sebenarnya dari seseorang yang disebut sebagai salah satu 4 kejahatan besar dataran Murim? Apakah ini kesenjangan sebuah kekuatan yang kita miliki dengan mereka yang memiliki sebuah gelar yang seperti itu? Level yang mereka miliki sangat jauh di atas kami, sampai-sampai aku sama sekali tidak yakin kalau kami akan bisa mengalahkannya. Terlihat Samacak sedikit tersenyum ketika menyadari kalau Wonwi telah mencoba untuk melancarkan sebuah serangan kepadanya. Benar saja, di saat itu Wonwi telah melompat ke udara sambil mengumpulkan kekuatannya yang telah ia salurkan kepada pedang Blood Demon. Melihat itu, Samacak berkata, "Hal ini sangatlah mengesankan, kau sama sekali tidak ingin melarikan diri. Akan tetapi kau benar-benar akan menyerangku dengan menggunakan kekuatanmu." Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Wonwi bergumam, "Serangan yang setengah-setengah sama sekali tidak akan mempan terhadap monster ini. Jadi aku akan menggunakan seluruh kekuatanku sejak dari awal dan berharap kalau serangan ini akan bisa melukainya." Seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi sehingga kapal itu telah berguncang dengan sangat hebat. Di saat itu Wonwi telah menggunakan teknik terkuatnya, yaitu teknik berpedang Luminostar bentuk kelima yang disebut sebagai tebasan meteor pembelah bumi. Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut ketika serangannya telah dihentikan oleh Samacak dengan begitu mudah. Melihat itu Wonwi bergumam, "Apa yang telah terjadi? Dia telah menangkap seranganku hanya dengan menggunakan 2 jarinya saja. Sedangkan aku telah menggunakan teknik berpedang terkuatku dalam wujud Blood Demon." Lalu Samacak langsung melemparkan tubuhnya ke arah bawah sehingga membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Terlihat Wonwi pun begitu kesakitan ketika Samacak yang meletakkan telapak tangannya tepat di atas perut Wonwi. Seketika itu juga sebuah ledakan energi yang begitu dahsyat telah terjadi sampai-sampai tubuh Wonwi langsung terlempar dengan sangat jauh ke arah belakang. Tepat di sampingnya Sodam berkata, "Wonwi, akan lebih baik kalau kau lari saja karena dia bukanlah tandinganmu yang bisa kau kalahkan." Sambil menahan rasa sakitnya Wonwi berkata, "Selama dia menargetkan nyawaku, maka untuk melarikan diri sama sekali tidak ada gunanya apalagi di hadapan orang itu. Entah kenapa aku bisa berakhir menjadi seperti ini. Sebelum aku terbangun pada kehidupan yang keduaku, aku telah dibunuh oleh seseorang yang aku percaya. Sejak saat itu, aku pun bersumpah kalau aku sama sekali tidak akan terikat kepada siapapun ataupun berbagi kasih sayang kepada orang lain, dan itu adalah sebuah keputusan yang aku buat. Akan tetapi setelah aku ingat tentang keputusan ini, aku pun menyadari kalau itu adalah sebuah keputusan yang begitu bodoh.
Sudah berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam hidupku yang bahkan tanpa aku sadari. Orang-orang yang sangat percaya kepadaku, berjalan bersamaku, dan bahkan mengorbankan nyawa mereka hanya untuk melindungiku. Dan sekarang aku telah bertemu dengan Samayung, seseorang yang sangat sayang kepadaku dengan begitu tulus. Kemudian Wonwi berkata, aku sama sekali tidak memiliki alasan lagi untuk berhati-hati karena aku sudah merasakan yang namanya kematian. Setidaknya di dalam kehidupanku yang kedua ini, aku akan menjalaninya dengan sesuai yang aku mau. Terlihat Samacak langsung melemparkan pandangannya kepada Wonwi karena ia tidak menyangka kalau Wonwi masih mencoba untuk melawannya meskipun ia terluka dengan cukup parah. Sambil tersenyum tipis, Wonwi berkata, wahai master, sebelum aku mati, bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Sejak pertama kali aku bertemu dengan putrimu, aku pun langsung menyukainya. Bahkan sampai kapanpun aku tetap menyukainya. Sontak Samacak sangatlah terkejut, matanya terbelalak. Bahkan di saat itu semua urat yang ada di wajahnya telah membengkak yang menandakan kalau ia begitu marah kepada Wonwi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.